Yu pada Bali Mangkebumen mudik yang maning. Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yu pada Bali Mangkebumen mudik yang maning. Badanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badanan maning, kemangge malih ketemu lagi di Badanan Maning. Tesi badan ya tetap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kayak gue, jadi ben mengkonek dewek wis silaturahmi halal bihalal. Macet makan. Itu yang ditunggu. Utamane, intine. Kalau makanan Lebaran khasnya kamu tuh sukanya apa? Aku tuh paling suka itu kalau makanan besar ya. Sayuran itu opor ayam sambal goreng ati. Waduh, gaweane Mbok Kenyong tuh tiada duanya. Gua nu masak dewek apa pesen? Ya masak dewek, biungnya sih bisa nganggo kayu kan. Aromane lho. Enak ya. Kalau rotinnya apa panganannya? Nastar. Klasik banget sih. Loh, kita itu emang dari zaman dulu ya. Kolonial. Kalau Mbak Rati apa nih? Kalau aku ya si milenial dong. Milenial ki apa? Sate. Sate itu milenial. Kupat. Pada baik. Satu sagon. Seret banget. Satu sagon. Kempon. Nggih, anu pemirsa Rati TV yang kita lagi ada di mana ini, Mbak? Yang barusan mudik. Ini kita ramene nggih. Waduh, kita lagi di jantung kota Kebumen. Jantung kota nih. Jalan Soekarno Hatta. Dulu yang Jalan Pahlawan sudah diganti jadi Jalan Soekarno Hatta. Ini di sebelah selatan Pasar Tumenggungan. Sebelah selatan persis ya kita ya. Iya. Ini indah sekali. Dengan Suta. Tapi maskotnya tetep Tugu Lawet. Jajal. Wonge sing menek pira? Ana pira? 4. Apa dia? 5. Hah? Oh iya kakek tutupan siji. Sing siji mudun. Kan sing menek mau pertanyaan nih. Sing menek piro? Nek itu kita dihitung, Mbok. Ya wis. Niki sekrame banget ya ampun indahnya Lebaran di kampung tapi serasa kotanya pindah ke kampung. Ya, karena orang-orang pada mudik kita yang perantauan. Iya, bener banget. Dan apa tuh namanya? Apa? Geliat perekonomian semakin naik. Perputaran ekonominya makin kenceng. Sing nek badan gue pasti uang sering tidak memikirkan uang. Kepengen tuh cong. Ya wis, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar Lebaran dan kita mau juga jalan-jalan ke Soekarno Hatta. Lagi pada mudik ya jalan-jalan. Tapi nanti ya kita juga punya berita-berita setelah pariwara berikut ini. Tetap di Badanan Maning. Maning Badanan. Maning Badanan. Masih di jalan kawasan Soekarno Hatta, Kebumen, jantung kotanya. Kalau tadi Mbak Ratih bilang jantung kota. Tapi ini bukan 0 km bukan? Oh bukan ya, beda ya. Beda. Jantung kota, jantung ini kawasan baru. Kebumen. Kemarin baru diresmikan untuk kawasan Suta tanggal 25 Februari. Bertepatan dengan peringatan 2 tahun masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Ya. Di sini pun kita masih berdekatan dengan Tugu Lawet. Ini pasti kalau jenengan apal di wilayah sini ada Tugu Lawet. Tugu Lawet di depan kita. Ikonnya itu burung lawet. Burung lawetnya ada berapa? Nah, tadi sing menek ya Mbak ya. Menek sekarang 5. Burung lawetnya ada 2 apa ya? 2 nek ora sing siji mabur. Bicara soal burung. Iya, burung. Kalau burung lawet di Kebumen ini menjadi ikon dan ikonnya. itu menghasilkan di Karangbolong dan di mana-mana banyak juga rumah-rumah yang dibiarkan menjadi sarang burung lawet. Wahai kau burung dalang sangkar. Males. Nah, tapi Mbak Rati,
Ada di satu kecamatan di Kebumen, Ya. ada seseorang yang ternak burung cucak rowo. Manu, Nah, nek manu, kan lagu manu, cicak cicak rowo, cicak rowo, dawa buntute. Nah, kepriwe? saya bacakan beritanya ya. Wah, kembali ke ada namanya Aan, warga desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen, menekuni ternak burung cucak rowo. Karena saking mahalnya burung itu sampai dipasangi CCTV. Wih. Mau tahu berita lebih lengkapnya? Ini dia. Ini dia, monggo. Anga Mulah atau yang sering disapa Aan, warga RT 03 RW 02 Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen. Sudah 1 tahun lebih ini berusaha untuk memelihara serta membudidaya burung jenis cucak rowo. Burung cucak rowo termasuk burung dengan kasta tertinggi selain burung murai batu. Selain burung yang indah, burung cucak rowo mempunyai suara yang merdu dan nyaring. Oleh karena itu, burung cucak rowo harganya masih tergolong mahal. Menurut Aan, untuk sepasang cucak rowo siap produksi kisaran 15 juta rupiah. Sedangkan yang sudah produksi bisa mencapai 25 juta rupiah. Di rumahnya saat ini Aan menangkarkan 4 pasang burung cucak rowo. Aan menuturkan beternak burung cucak rowo agak berbeda dengan ternak burung lainnya seperti murai misalnya. Karena ternak burung cucak rowo membutuhkan perawatan yang khusus. Untuk pakan sama dengan burung ocehan lain, yaitu pakan buatan seperti fur dan pakan alami berupa jangkrik dan kroto. Namun yang harus diperhatikan adalah saat mulai produksi harus ada pengawasan khusus karena tidak sedikit indukan cucak rowo yang membuang anakannya atau membuang saat masih berupa telur. Untuk mengatasi hal tersebut harus ada pengawasan yang intensif. Oleh karena itu Aan menempatkan kamera pengawas pada setiap kandang cucak rowo. Sehingga ketika cucak rowo terpantau bertelur langsung diambil dan dimasukkan mesin penetas. Memang burung cucak rowo itu susah, cuman kalau misalkan kalau kita kasih makan yang teratur mungkin ya itu kadang sih nelor, cuman nelornya itu kadang dipatok. Nah itu susahnya di situ. Nah kita kan ada alat untuk menetaskan sendiri gitu. Itu kenapa dikasih CCTV, Mas? Ya kalau nggak dikasih CCTV nanti kita misalkan nelornya kan susah untuk kita mengetahui nelornya atau kawinnya. Kan kalau di CCTV kan kita bisa lihat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Maning badanan. Waduh. Ternyata istimewa manu cucak rowo. Cucak rowo. Orang ngalang-ngalai karo lovebird, lawet, terus friti. Ternyata bisa menghasilkan juga ya. Menghasilkan uang. Itu namanya peluang bisnis yang sangat bisnis. Mantap. Ya. Pandai. Dan yang jelas masih di Badanan Maning Badanan. Ini edisi spesial setiap hari Idul Fitri. Setiap hari Idul Fitri. Sampai hari keempat kita tayangkan program Badanan Maning. Nah, Mbak Rati, Apa kalau pas Lebaran itu atau pas kumpul keluarga, perantauan pada pulang, nanti baliknya ke tempat perantauan ke ibu kota atau kemana aja, pasti mau bawa oleh-oleh. Cemilan apa sih khas saka Kebumen, apa seperti ini? Selfie. Oh, selfie. Malah selfie kan. Kuwi nggo jajanku jajan oleh-oleh untuk teman-teman pada pingin main ke Kebumen. Jadi wah, iki nanti wisata digital. Ya. Virtual. Memang yang namanya kalau kita pergi pasti pulang-pulang bawa oleh-oleh. Dan banyak teman juga jangan lupa oleh-oleh. Kebumen. Saya ya. Kebumen Tolong apa? dong ya janjane iki ya itu juga Just tip ya.
Enggak sih, maksudnya kebiasaan yang tidak baik. Ya, oleh-oleh. Repoti. Lah nek misalnya wonge bombong pasti bawain sendiri, rasa dijaluki. Rasa Kan kayak nggak perlu dimintai ya. Iya. Sudah pasti Kadang-kadang dibawakan. Kalau aku ngudu kadang-kadang ini mending ini pemirsa kene mau pasar sih jajane jajan tuku lombok siji jaluki jajan. ya gue jajane Lombok, Bok. Kan yang ngerepoti mbok ya wis ben. Pasti akan datang dengan sendirinya ya. Jajane maksudnya. Mbok ya kita belajar seperti Rita Sugiarto. Apa itu? Rita Sugiarto Aku tak pernah minta oleh-oleh gitu loh. Emas permata dan juga uang. Iya, gue maksudnya. Oh, tapi iya, iya, iya. kebangetan. kebangetan. Bicara soal oleh-oleh. Iya. Cuaca begini maksudnya nuansa lebaran itu yang Sangat. panen itu teman-teman UMKM. Bakul-bakul ya, Bakul-bakul. bakul-bakul UMKM. Kita harus menghidupkan UMKM di sekitar Iya, kita. kita harus support. Support. Ora usah tumbas yang macem-macem, tumbas bae sing produk UMKM. UMKM. Contohnya dia Contoh UMKM lagi, sing pentol. laku. Mbak Kene. pentol. Lagi Baik. UMKM anu singkatane. Apa? Usaha menengahi kancamu. Yo ini beritanya apa? Oh, beritane nyonto maning. Hep. Sekolah nyontohan banget. Jadi ada berita dari Desa Tegalrejo, Tegalrejo. Kecamatan Poncowarno. Wahyuniati menekuni usaha pembuatan cemilan tradisional seperti kletekan, Keletekan, seriping pisang, seriping pisang. Seneng, Bok? Ya, rempeyek, kelitian bok, letekan. kletekan, ini tulisannya kletekan, Oh, kelitikan, ya, rempeyek. Ya. Peyek apa yang seneng? Peyek urang, peyek Ya, kacang, kabeh lah, yang penting mateng. dan ubi kremes. Wih, Let- sukses ora sukses ora? Sukses lah, sukses. Sukses. Pengen tahu lebih jelas lengkap beritanya? Monggo. Merintis usaha memang butuh ketekunan, ketelatenan, dan kesabaran. Begitulah yang dilakoni Wahyuniati, warga RT 4 RW 2 Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno. Wahyuniati merupakan produsen aneka snack tradisional seperti kelatakan, seriping pisang, rempeyek, dan ubi kremes. Kelatakan merupakan cemilan khas Tegalrejo yang rasanya gurih dan renyah. Meski dibuat menyerupai angka 8, namun kelatakan berbeda dengan lanting. Kelatakan terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan telur, margarin, dan bumbu rempah. Setelah diaduk dengan sedikit air, adonan dipilin dan dicetak menyerupai angka 8, kemudian digoreng. Kalau bahannya apa aja sih itu, Bu? Kalau keletekan, Iya. tepung beras, terus telur, margarin, terus kalau rempah-rempahnya ketumbar, bawang, kemiri, kencur. Wahyuniati yang juga ketua tim penggerak PKK Desa Tegalrejo mengatakan, dalam produksi aneka snack tradisional, ia dibantu oleh beberapa warga sekitar. Ia berharap usahanya semakin maju dan berkembang, sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dari Poncowarno, tim liputan Rati TV memberitakan. Badan itu identik medang. Medang, Kumpul, sanak sederek. silaturahmi, pesta-pesta. Pesta-pesta, makan-makan. Ya gandeng ini lagi Suasananya lebaran, jadi kita ikut lebaran, medang-medang, tapi baru Ikut medang medang. kok. medang doang. Angkringannya nembe buka. Sekarang kita lagi ada di Angkringan Tugu lho, ora gur ning Jogja ning Angkringan Tugu. Ini Tugu Lawet tapi. Masih Tugu Lawet, Angkringan Tugu Lawet. Kita masih di sini seputaran Suta pokoknya. Kali ini di Bojonegoro kali ini masih di sekitaran Suta. Ya, jalan-jalan nanti kita mau jalan-jalan ke sana karena ternyata di sana juga ada kantong parkir. Kantong parkir. Jadi untuk khusus mobil yang mau Iya. jalan-jalan sekitar Jadi, Suta bisa parkir ya, jangan betul. khawatir ya. Parkirnya jangan di pinggir-pinggir jalan karena sangat-sangat mengganggu Mengganggu lalu nanti. lintas. Dan Sudah ada disediakan. jalur hijau. Ya, jalur hijau. Itu juga untuk jalur, Jalur sepeda, jalur bukan sepeda. untuk jalur parkir. Ya, tapi Ya, jalur sepeda. jalur sepeda. Nanti kita lihat jalur hijaunya seperti apa. Ya. Tapi yang jelas sekarang kita mau lihat masalah di Mirit. Di Mirit ada apa ini Mbak Rati? Ada orang yang mencoba membuat bahan dasar triplek loh. Bahan dasar Dasar triplek. triplek.
Seperti apa coba? Seperti ini ya beritanya ya. Usaha pembuatan bahan dasar kayu triplek berkembang di desa Kertodeso. Ngirit. Tapi usaha ini masih menghadapi kendala produksi nih. Kan kalau pas musim hujan karena mereka masih mengandalkan sinar matahari. Mau tahu berita lengkapnya? Tapi seru ya? Seru. Bahan dasar kayu triplek. Dasar kayu triplek. Monggo berita selengkapnya. Mahmud Ishak asal desa Kertodeso, Kecamatan Mirit, menggeluti bisnis triplek. Usaha ini telah dimulai sejak 1,5 tahun yang lalu. Bahan kayu albasia dan kayu pete didatangkan dari Magelang. Kayu albasia dan kayu pete kemudian diolah setengah jadi, mulai dari dijemur hingga kering, kemudian dipotong menggunakan mesin potong. Lembaran kayu tipis yang sudah dipotong tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun dengan ukuran 64 cm x 254 cm, lalu dilem dengan isolatif. Lembaran tipis itu biasa digunakan sebagai bahan pembuatan kayu lapis atau triplex. Setelah menjadi lembaran tipis, kemudian dikirim ke Wonosobo. Mahmud mampu mengirim sebanyak 2.700 lembar per minggu. Kendala kalau produksi kurang lancar kalau musim hujan. Hujan, terkendala panas berarti? Panas ya, itu udah jelas. Produksi kurang. Berarti untuk proses pengeringan kayu ya Mas? Iya, seharusnya 1 minggu 1 rit, 2 rit, 2.700 lembar, jadi 2 minggu kalau musim hujan kayak gini. Hingga kini usahanya telah mempekerjakan 32 orang sebagai tukang lem dan 5 orang sebagai tukang potong kayu. Dengan adanya usaha ini mampu meningkatkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran di desanya. Bahan dari Magelang. Jadi sini cuma apa ini namanya? Motong sama ngelem. Setelah itu diambil lagi, tarik lagi, setor ke Wonosobo. Dari Mirit, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Maning badanan. Wah, sekarang kita sedang duduk santai menikmati. Menyenja, wis mulai senja. Anak senja banget. Wih, anak senja sekali. Jajal, Nek, vibe-nya itu loh. Kamu tuh bilang tadi anak senja. Coba buktikan kalau kamu anak senja. Ngomong coba. Satu kalimat. Anak senja ya? Anak senja itu. Bahasanya anak senja tentang lebaran. Bukan bahasa sih kalau. Tentang lebaran. Aduh. Mateng iki langsung ditembak ya. Menikmati ketupat. Salah ya, ketupat ya. Tetap semuanya aku kembali ke makanan, Mbak. Atau menikmati nastar di kala senja. Aku rasa dari anak senja ternyata umur tidak bisa menipu. Sudah tidak bisa apa jenenge, Mbak? Tidak bisa berkata-kata seperti anak-anak muda zaman sekarang. Udahlah. Aku pacar, Mbak. Bukan pacar. Lebaran bukan hanya untuk bertemu tapi juga saling memaafkan. Iya. Lebaran tolong jangan sampai nanya nikahnya kapan. Aduh, belum biayain Mbok. Kalau tanya-tanya tok akeh. Kapan punya anak? Hello. Zaman gini. Itu kan kadang-kadang ya bikin yang diomongin tuh sakit hati. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Ketawa-ketawa tapi mereka tuh bener-bener sakit. Mikir malah ya. Iya. Kasihan kalau kayak gitu. Janganlah. Mulai dari diri kita sendiri untuk menahan. Berucap yang tidak melukai orang lain. Betul, namanya juga di saat momen lebaran. Kami juga jangan nagih aku. Kan sama saja melukai aku. Aku cuma nagih oleh-oleh itu tadi loh. Kalau aku nggak nagih yang lain, aku tuh cuma makanan, seputar makanan. Aku tak minta oleh-oleh. Ngomong-ngomong soal makanan. Indah ya jebule ning kene toh. Iya. Sore senja ini pemirsa. Syahdu sekali. Ternyata indah nongkrong di sini. Ini tinggal nunggu apa? Nunggu lampunya nyala ini, Mbak. Nanti akan semakin syahdu buat foto-foto atau video yang estetik. Anak zaman sekarang itu bakal lebih keren lagi. Tuhan sudah menyalakan lampunya. Oh ya, senjanya itu loh.
warna orange-nya. Di Orange sebelah apa sana yang jingga? nampak. Orange apa jingga? Orange lah ya. Orange. Ini kalau kayak gini nih kameramen kita tuh paling demen. Kenapa? Bahwa udah emes. Bentar lagi ya. Ini Ya, kan semoga aja lebaran ini dia dapat jodoh. Amin. Langsung menikah, amin. Amin. Yang tadi ya bukan Janu ya. oh kameramen. iyalah. Janu udah punya lah Tadi ya. anak istrinya mana? Ya udah, yang jelas kita masih punya berita-berita yang keren loh ya. Berita-berita yang informatif, yang Aha. edukatif dan memberikan solusi. Kalau misal tadi berita oleh-oleh kan Ya. solusi nih, bingungnya nyari oleh solusi juga, inspirasi. usaha. Nah kali Sekarang ini ada berita apa nih? ada berita tentang makanan lagi. Ya ampun. Pokoknya karena aku makanan terus mbak. Ada yang namanya dimsum ikan tuna. Dimsum ini macamnya dimsum atau dimsum? Oh dimsum ya? Dimsum. Dimsum ini kayak dari Samina keke. beda. Dimsum apa? Ikan tuna. Oh, Dimsum ikan tuna buatan Edi Karyono, warga desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, mampu merambah pasar modern di sejumlah kota besar di Pulau Jawa. wah, sampai Doyan di dimsum nggak? kota besar. Iya, semua di kota Berarti- di Jawa tuh sudah. Seperti apa ya? Ini mungkin bisa jadi untuk peluang usaha kita dan inspirasi. Ya, Ternyata betul. kita jualan kalau misalnya di Kebumen nggak begitu laku, Kita- kita pasarkan online. Sebarluaskan. Seperti apa beritanya? Monggo. Edi Karyono, warga desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, sukses berjualan dimsum berbahan dasar ikan tuna. Di rumahnya, ia memproduksi langsung dimsum setiap hari. Untuk proses produksi dimulai dari mencampurkan bahan utama berupa ikan tuna, tepung terigu, tepung kanji dengan aneka bumbu rempah. Setelah bahan dicampur ditambah telur, lalu diaduk dengan tangan hingga menjadi adonan yang siap dicetak dan dikukus kurang lebih 15 menit. Setelah dingin, dimsum siap untuk dikemas. Selain pasar lokal Kebumen, dimsum produksinya juga sudah merambah pasar modern di luar Kebumen seperti Purwokerto, Jakarta, dan kota-kota lain di Jawa, serta luar pulau seperti Bali dan Makassar. Produk dimsum kami yang terbuat dari ikan, ya, dari ikan tuna. Nah ini pasarannya sudah sampai hampir semua seluruh Jawa sudah nyampe. Tapi karena kondisi masih belum normal 100%, jadi masih naik turun untuk jumlah atau untuk kuantitinya. Dari Kebumen, Tim Liputan Relati TV memberitakan. Badanan maning badanan. Masih ada saya Rati Fardani. Dan saya Tommy Pratama menemani para pemirsa Ranti TV yang masih pada berkumpul keluarga, bersilaturahmi, bermakan-makan ria. Ya, masih ada apa di rumah? Masih lengkap lah, ini kan hari lebaran hari pertama, kedua, masih lengkap. Masih lengkap sekali. Mungkin lagi lelah ya, habis Iya, jalan-jalan. masih lelah. Ramenya. Kita masih di Suasana rumah. lebaran kayak gini, Mbak. Nah, suaranya weng weng weng. Nah, kalau Oke, dalam sudah berlalu ada. lintas itu tetap harus berhati-hati. Itu knalpot brong itu nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Berisik. Berisik. Berbagi tangga nih. Nah, nanti dimarahin Pak Polisi. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Polisi. Numpang tanya. Sebentar. Atas nama Rati. Pak Polisi kenapa? Pak Polisi di salah satu Polres Kebumen, Satlantas. Satlantas Kebumen itu ada yang namanya Pak Polisi Aibda Rahmat Basuki. Anggota Polantas Satlantas Polres Kebumen memanfaatkan waktu luang kalau udah lepas dinas itu dia menekuni hobinya beternak dan bertani. Woi, keren. Sangat ini inspiratif Pak kan? Polisi, bener Tidak ada banget. waktu untuk luang. Tidak ada waktu luang, untuk leha-leha, Jadi kayak beliau gitu. di tempat tinggalnya Desa Banjur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, berkutat sebagai tanaman apa lagi? Rahmat berkutat dengan berbagai tanaman seperti jambu, Woi, jambu kristal. pisang, Pisang. pepaya, Wah. tomat, dan cabai. Pepaya, mangga, pisang, jambu seperti Dan apa? itu kan bertani. Dia juga memelihara sapi dan lele loh, Mbak. Apa? Beternak sapi dan lele. Woi, apa?
Itu. Sapi dan lele. Iya. Tahu Di sapi nggak? rumahnya. Iya. Tahu sapi nggak? Sapi. 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 Ya, beritanya seperti apa? Monggo. Seorang polisi warga desa Banjur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, sukses menekuni usaha bertani dan peternak. Adalah Aibda Rahmat Basuki, 43 tahun, anggota polisi yang berdinas di unit Laka Lantas Satlantas Polres Kebumen, tidak segan turun ke sawah untuk bertani bahkan beternak. Setiap hari usai berdinas, berkutat dengan berbagai tanaman seperti jambu, pisang, pepaya, tomat, dan cabai. Tidak hanya itu, dirinya juga telaten merawat sapi dan lele peliharaannya. Bertani dan beternak merupakan hobi yang ia lakukan sejak masih remaja. Meski sudah menjadi anggota Polri, Rahmat bertekad akan tetap menekuni kegiatannya tersebut. Selain merupakan hobi, bertani dan beternak juga bisa menambah kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari kecil kita dididik oleh orang tua kami yang memang orang tua kita jadi petani, kemudian kita memang kita ikut jejak orang tua bertani supaya kita bisa ada tambahan untuk masa depan anak-anak gitu. Nggak malu sih, yang penting kita halal dan itu kita usaha sendiri, tidak mengganggu orang lain, sehingga kami tetap semangat biarpun kita sebagai anggota Polri yang notabene sebagai pelayan dan penegak hukum, namun kita juga tidak melupakan budaya di desa, yaitu bertani, karena di sini mayoritas adalah petani. Dengan ketekunannya, Aibda Rahmat Basuki membuktikan bahwa seorang polisi pun juga bisa menjadi petani dan peternak yang baik. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Masih di Badanan Maning, Badanan. Kering dia. Loh, mana nih rekan kerja partner saya sekarang lagi ada di mana ini? Malah menikmati kuliner Nusantara ini, termasuk kuliner Nusantara yang alami. Buah durian. Gimana, Mbak Rati? Enak? Kayak duren? Iya, kayak duren. Nah, salah satu penjual makanan yang ada di sekitar Jalan Suta ini adalah Mas siapa, Mas? Mas namanya siapa, Mas? Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam. Adi Karso. Oh, dari Adi Karso. Mas Adam. Udah lama Mas jualan kayak gini duren? Ya, alhamdulillah kurang lebih selama setengah tahun. Setengah tahun. Orang Kebumen banyak yang suka makan duren ya? Banyak. Dan ini Mas Adam ini jualannya nggak di pinggir Jalan Suta ya, maksudnya masuk kantong parkir. Ini namanya kantong parkir ini. Kantong parkir. Kalau di tengah jalan mengganggu. Iya, jelas pastinya dong. Di pinggir juga nggak boleh buat parkir kan? Kalau sehari-hari siangnya itu di Taman Kota. Oh, di Taman Kota. Kalau hari-hari ini biasa. kalau sore mau lebaran juga ini di kantong parkirnya ini ada kantong parkir. Wah, ini duren dari mana, Mas? Wonosobo. Oh, dari Wonosobo. Solomerto, kadang Kaligesing juga. Oh, Kaligesing Purworejo ya. Oh, kulakan yang di. Kulakan nanti bawa ke sini. Panen langsung bawa ke Kebumen. Jadi warga Kebumen nggak perlu jauh-jauh ke Wonosobo. Nggak usah beli di sana. Sudah disediakan langsung sama Mas Adam. Oke, keren, Bos. Ini Mas, ini masuk musiman nggak sih? Buah musiman nggak sih? Ya musiman, kadang 1 tahun bisa 3 kali, 2 kali. 1 tahun 2 kali. Tapi ujarku nang Kebumen saben kok mesti eneng ya. Iya, tapi kan itu udah ada dari mana pengepulnya ya. Oh ya. Jadi makanya kita sering merasa sepanjang tahun tuh di sepanjang Suta itu ada yang jualan durian. Jadi kalau kita di rumah yang pengepulnya udah telepon kita. Oh, ini ada barang. Barang ready. Kita ambil. Langsung ambil ke sana. Oh, langsung ambil. Jos banget ya, wes. Nah, kalau durian tuh kalau kadang dolanan durian ini kayak lato-lato, Mbak. Dolanan durian. Lato-lato versi. Nek durian mak srek yang mangbrek gitu ya udah. Lato-lato versi ekstrim. Kone masih kon karo tabung gas malah. Waduh, jelas. Lapo ngomong lato-lato. Jadi ini ada yang namanya bermain lato-lato itu ternyata meningkatkan konsentrasi dan percaya diri pada anak. Woi, tenang nih. Iya. Ceritanya gimana? Nah, ini sudah ada penelitiannya. Lato-lato yang sudah ada sejak dulu, ini kembali digandrungi anak-anak kotak-kotak. Meski mengasihkan serta bisa meningkatkan percaya diri dan konsentrasi anak, namun permainan lato-lato harus di bawah pengawasan orang tua ya. Pengen tahu berita selengkapnya? Monggo.
Lato-lato yang sudah ada sejak dulu kini kembali viral dan digandrungi para bocah. Siapa sangka permainan yang sedang viral ini ternyata memiliki nilai positif tersendiri bagi anak-anak. Psikolog Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen Yuliatri mengatakan sisi positif bagi anak adalah melatih motorik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan konsentrasi anak. Selain itu, bisa mengalihkan anak yang tadinya tidak bisa lepas dari gadget menjadi mau keluar rumah bersama teman-teman untuk bermain lato-lato. Untuk lato-lato yang sedang viral ini ada dua faktornya ya, ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya ini bisa mengalihkan anak-anak yang tadinya di masa pandemi itu dia anak-anak lebih sering di dalam rumah dan kemudian bermain game, banyak yang canduan game, dan lato-lato ini bisa mengalihkan isu sehingga anak-anak bisa keluar rumah, bermain dengan teman-temannya, kemudian bermain lato-lato bersama-sama. Dan kedua bisa melatih motoriknya, meningkatkan kepercayaan dirinya dan konsentrasinya. Namun menurut Yulia, permainan lato-lato harus dalam pengawasan orang tua. Karena apabila dimainkan tanpa pengawasan dapat menimbulkan bahaya yang dapat melukai si anak serta dapat mengganggu kenyamanan lingkungan karena suaranya. Dampak negatifnya juga ada dengan anak-anak bermain lato-lato sering terjadi ketika tidak diawasi bisa menimbulkan misalnya lato-lato itu bisa mengenai mata atau mengenai bagian tubuhnya. Yang kedua bisa mengganggu kenyamanan lingkungan karena banyak anak-anak bermain lato itu tanpa waktu sehingga tanpa jeda waktu. Banyak bermain pada saat misalnya ketika jam beribadah, jam belajar sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Viralnya lato-lato juga memberi dampak positif bagi para pelaku usaha. Seperti yang diungkapkan Iyok asal Keposan yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual lato-lato. Lato-lato dijual dari Rp10.000 hingga Rp15.000 dengan keuntungan mencapai 50%. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, ia mendatangkan lato-lato dari Bandung. Untuk penjualan untuk sementara ini masih bagus Mas, masih bagus walaupun banyak pesaing tetap masih bagus. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Badanan maning. Maning badanan. Asik. Masih ditemani sama Mas Adam. Mas Adam. Semangat banget, Bu. Woi, jos banget. Mas Adam ini salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen. Ada cerita sedikit menariknya orang sedikit deh. Akeh. Ini ternyata Mas Adam bisa jualan kayak gini karena disupport sama Pemdes. Pemerintah Desa di sih? Adikarso. Anu kepripun niku ceritane, Mas? Ya kayak Pemdes Adikarso itu ngasih support kepada Karang Taruna buat mengerjakan UMKM. Oh, pokoknya kan pemuda-pemuda Karang Taruna kayak gini aja, kadang ada semisal kayak sepatu. Padahal nggak cuma duren ya Mas ya? Nggak cuma jualan duren. Jualan duren. Tapi sepatu. Kadang juga ada perpus, juga ada. Kadang kayak gitu setiap malam kalau nggak ada kesibukan, kadang kita kumpul-kumpul bareng. Kumpul sharing-sharing. Oh, istimewa. Apa nih yang laku? Salut ya untuk Pemdes Adikarso, Kecamatan Kebumen. Yang support terhadap Karang Tarunanya jadi maju, berdikari, mandiri. Orang mong rubyang-rubyung tongkrong. Wah, ini contohnya Mas Adam sudah setengah tahun menggeluti jual beli durian. Mangkale malu nggak malu ya harus malu. Jangan salah, nggak jualan tuh nggak ada malunya karena dari 10 pintu rezeki 9 dari berdagang. Jos banget. Wajah. Sajian Islami. Gimana Mas? Ini juga ada makanan lagi. Panganan maning. Kalau sama aku tuh selalu makanan dan makanan. Kalau tadi ini Pemdes Adikarso, terus beritanya Mas Adam? Ada dari Desa Banjarja, Kecamatan Puring. Ada Haryati yang sukses mengembangkan usaha jajanan tradisional. Wah. Gambir. Opak gambir. Tahu? Ngerti? Wingi kayak di maning kantor ki lho, sing merah kuning hijau ya pelangi. Cocok, pinter. Sebuah jajanan tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Opak gambir dijual dengan harga 35.000 per tapi kilonya. sebelumnya ke opak gambir, jajal Mas Adam mungkin mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
Ya udah iki badanan. Kepriwe sih? Kok mau wis di briefing kok? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Spesial untuk siapa? Spesial buat orang-orang Kebumen. Semoga semakin maju. Amin. Dan ini dia opak gambirnya. Selain mengembangkan budidaya tanaman kebun seperti belimbing dan jambu, Desa Banjarreja, Kecamatan Puring juga menyimpan potensi usaha makanan ringan tradisional, salah satunya opak gambir. Jajanan tradisional khas daerah Jawa Timur ini sudah dibuat oleh Haryati sejak 2 tahun lalu. Haryati bisa membuat opak gambir setelah belajar dari temannya yang berasal dari Blitar. Untuk membuat opak gambir, Haryati masih mempertahankan cara tradisional. Setelah adonan matang, kemudian digulung secara manual menggunakan tangan. Dalam sehari, Haryati mampu menghasilkan 20 kg opak gambir dengan beberapa varian rasa. Di antaranya rasa jahe, pandan, dan aroma buah. Jajanan tradisional yang dibuat dari tepung, gula, dan telur ini oleh Haryati dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Pemasarannya merambah Kecamatan Puring, Mirit, dan Klirong. Ini namanya apa ini? Bulat-bulat kayak gitu, Bu? Iya, ini Iya. opak gambir. Oh, opak gambir. Ini opak gambir. Bahannya dari apa, Bu, itu, Bu? Ini bahannya dari aci sama gula sama telur. Ini pemasarannya udah kemana aja, Bu? Penjualannya? Ya sampai ke timur, sampai Ambal, Mirit, sampai yaitu Urut Sewu lah ya? Ya. Urut Sewu ya. Untuk harga kira-kira berapa, Bu? 1 kilonya? saya bilangnya bungkusan sih punya. Mungkin kalau 1 kilo 35.000. Oh gitu. Kepala Desa Banjarreja, Sambio, akan terus membina keberadaan UMKM di desanya. Salah satunya memberi pelatihan bagi mereka yang menginginkan. Dari Puring, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Badanan maning badanan. Ini opening. Badanan maning. Maning badanan. Kalau tadi kita di sini openingnya di persis di sini masih, ya, masih sore ya. Sore. Sekarang sudah mendekati malam hari. Sudah malam. Lampu-lampunya sudah nyala. Ya, sudah semakin indah dan semakin ramai kota Kebumen. Jadi males pulang karena rumahnya jauh. Padahal yang perantauan pada balik, kita males pulang. Aduh. Iya, males pulang, rumahnya jauh, capek. Tapi karena betayin. Dan semua demi pemirsa Rati TV. Ya, demikian adanya. Informasi-informasi yang menarik, informatif dan inspiratif. Ya, dan yang jelas pemirsa Rati TV ini di Lebaran tahun ini benar-benar pasti pemirsa pada kaget, pada pangling dengan keadaan baru Kota Kebumen. Betul sekali. Terutama di jalan yang tadinya Jalan Pahlawan sekarang jadi Jalan Soekarno-Hatta. Tampilannya itu kayak di banyak kursi pedestriannya ya, Mbak ya? Ya. Pedestriannya Kemudian di alun-alun Kebumen juga itu jalan satu arah gitu. Beberapa sekarang ruas jalannya di Kota Kebumen banyak yang satu arah. Pasti pada pangling. Seperti halnya di kota-kota lain ya. Benar. Itu nggak cuma di Kebumen sih. Banyak yang sekarang jalan satu arah tuh di kota-kota. Betul, apalagi kalau untuk alun-alun itu pasti hampir seluruhnya tuh jalan satu arah. Satu arah. Muter biar pada nggak pusing sih. Ya pusing kan? Nyari kulinernya, lagi-lagi kuliner. Kuliner lagi. Lah, bicara soal kuliner di ini Suta atau Tugu Lawet ini ada angkringan Tugu, tadi kita udah minum. Tugu kita udah Terus cobain. ada soto Tugu Lawet juga ada. Tugu Lawet itu khasnya. Khasnya Tugu Lawet itu soto Taman Winangun. Taman Winangun. Biasanya setiap daerah ada kasen soto Gombong, soto Semarang, soto Kudus, soto Petanahan. Nah, ini ada soto Taman Winangun. Ya, jadi ada kuah santannya, pakai lontong bihun, lontong, ayam kampung, kecamba, sambal. Dinikmati sambil kita nggak makan nih. Kalau nanti dong, sabar. Coba ya.
Emang kamu bawa duit? Oh, jelas dong, kan nanti ada dari tim divisi keuangannya. Menteri keuangannya atau menteri. Dan ya pemirsa, selain itu kita juga di pasar ya, itu ada Pujasera food court lah ya, di sebelah kanan kita ini food court Tumenggungan. Ya, pusatnya. Ada rames, ada pokoknya macam-macam. Sana ada macam-macam yang jualan. Buka kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 juga. Hari. Jadi kalau yang malam-malam kelaparan, oh lari aja ke food court. Bosan sama yang santan-santan. Kan lebaran santan terus. Wah, bengi kencet ya, ketengah. Silakan ke Pujaseranya Pasar Tumenggungan. Ya. Dan biar seger, kita juga harus yang seger-seger, jangan cuma makan tapi asupan buah juga perlu. Konsumsi buah itu juga penting. Bicara soal buah, ya. Kebumen tuh punya sekarang buah khas. Apa itu? Buah ya, nggak beda banyak sih sama kabupaten sebelah kayak Purworejo di sepanjang JJLS. Ya, itu ada yang apa tuh namanya? Jambu kristal. Jadi kayak jambu biji, tapi bijinya nih lebih kecil, lebih kecil. Bahkan ada beberapa jambu kristal yang tidak punya biji, non biji. Ya? Gede gini, manis, ada asem-asemnya dikit, seger. Apa-apa nggak lutisan kok? Lutisan apa campur garam ya? Bener, lutis jambu kristal ada. Ada. Itu kan untuk variasi gimana cara menikmati jambu kristal. Iya, betul, biar nggak boring. Ya. Dan ada beritanya tentang jambu kristal nih pemirsa. Oke, silakan. Jambu kristal ya. Jambu kristal. Petani di Desa Wergonayan, Kecamatan Mirit, memanfaatkan lahan sawah untuk ditanami jambu kristal. Untungnya melimpah karena selain bisa panen jambu kristal seminggu sekali. Seminggu sekali petani juga masih bisa panen padi serta rumput untuk pakan ternak. Wow. Nah, jambu kristal di sini itu dijual dengan harga Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilogramnya. Kok murah? Makanya pada serbu dong ke sana, meningkatkan gejolak ekonomi di sana juga. Ya wis, kita mau nyerbu ke sana, mau cari, karena kalau aku beli di supermarket itu swalayan harganya udah beda ya. Iya, 12.000, 15.000. Aku mau ke Wergonayan aja. Kita harus support ke sana. Mau ke sana, dan sekaligus berita tentang jambu kristal ini mengakhiri Badanan Maning edisi hari ini. Ya. Saya Rati Wardani. Saya Tommy Pratama. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas petani padi di Desa Wergonayan, Kecamatan Mirit, beralih menjadi petani jambu kristal. Salah satunya yakni Yanto. Sudah 3 tahun terakhir ini, sawah milik Yanto yang semula ditanami padi berganti menjadi tanaman jambu kristal. Hal ini karena perawatan tanaman jambu kristal yang cukup mudah, permintaan jambu kristal yang cukup tinggi dan dianggap lebih menguntungkan. Yanto mengatakan di lahan kurang lebih 375 ubin, bisa ditanami sebanyak 360 pohon jambu kristal. Dari jumlah tersebut, Yanto bisa memanen 1 ton hingga 2 ton jambu kristal. Jambu kristal sendiri biasa dipanen 1 minggu sekali. Untuk harga cukup stabil di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 dari petani. Biasanya jambu kristal miliknya dikirim ke berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, bahkan hingga Kalimantan. Berapa pohon, Pak? 360. Kalau panen berapa hari sekali? 1 minggu sekali. Dapat berapa kuintal, berapa ton? Belum tentu ya, segera kadang 1 ton, kadang 1,5, kadang cuma berapa gitu lah. Kalau harga saat ini gimana? Saat ini dari petani pengepul 5.000. Tak hanya mendapat keuntungan dari jambu kristal, di antara pohon biasanya Yanto menanami dengan tanaman padi. Selain itu, Yanto juga membiarkan rumput di sekitar tanaman jambu kristal tumbuh, karena rumput tersebut dimanfaatkannya untuk pakan sapi hewan ternaknya. Kini petani jambu kristal di Desa Wergonayan, Kecamatan Mirit, sedang mengembangkan jambu kristal merah. Selain rasa yang lebih manis dan warnanya lebih menarik, harganya pun cukup tinggi di kisaran Rp12.000 per kilogram. Dari Mirit, Tim Liputan Rati TV memberitakan.